Suasana bahkan calon di sini maksudnya gini, menunggu 100% gitu. Jadi atau belum dinyatakan sebagai POT, dari belum diklat fungsional dan seterusnya gitu. Ini bisa dikatakan sebagai calon gitu. Atau mantan POPT. Jadi mantan di sini adalah para pensiunan gitu. Atau dia statusnya POPT tapi belum pensiun tapi punya aktivitas di luar bidang POPT. Misalnya kayak Pak Gafar sendiri ini. Nah, ini mantan ini ya. Ya belum pensiun tapi sudah dibilang mantan karena dia adalah sekarang sebagai kepala UPT Benih. Ya ini. Kemudian Pak Parno ini, Pak Dr. Suparno ini, gitu. Bahkan ini pangkatnya sebentar lagi 4E ini, gitu. Subhanallah. Ya, pensiunnya 65, gitu. Itu juga bisa dibilang mantan karena apa? Walaupun dia belum pensiun, tapi aktifnya adalah sebagai analis. Nah, ini tetap bisa masuk ya konteksnya dalam pasal 9 ini. Gitu. Saya pikir jelas ya untuk pasal 9, Bapak Ibu. Bungkus atau ada masukan? Bungkus. Itu dan itu digeser ke di komentar ya. Ya Saya. Adanya digeser Mbak. Ya. Pak. Sebenarnya Ini kaitannya dengan penulisan ya. Kalau di atas tadi sudah membentuk tim atau bentuk apalah untuk katakanlah mencari fakta segala macam itu, kebenaran dari permasalahan tadi itu. Gimana? Apa ini membingungkan? Atau kita save saja dalam pengertian nanti kita banyak komunikasi dengan orang-orang hukum? Ya. Ya. Pak Bagus? Tambahnya sih Pak, hanya di badan pengurus itu sepertinya aktivitasnya lebih ke internal, tapi fungsi koordinasi dengan institusi dengan TN belum terlihat Pak. Apa nggak sebaiknya dari masukan? Yang di badan pengurus. Iya, tidak melihat itu hanya. Coba kita lihat dulu satu ini. Fungsi kerjasama. Iya, sama dengan rektorat, dengan institusi, itu nggak ada. Maka sebaiknya ditambahkan klausul atau asal Mengambil kebijakan. melaksanakan koordinasi. Melaksanakan usaha-usaha. Kalau ini masuk nggak? Menurut saya masuk dalam poin D, melaksanakan usaha-usaha untuk menumbuhkan. belum untuk dirinya sendiri masih internal juga itu. Tambahkan aja Pak. Mengkoordinir seluruh kegiatan ketua cabang, ya. Ini juga sekaligus kayaknya tadi yang E ini satu E ini juga menjawab Pak Kepala Bali yang dari Kalbar ini, ya, ada di sana ini. Kemudian bertugas sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing jaringan, masing-masing. Monggo gimana usulannya Pak Bagus? Kalau ditambahkan enggak poin kerjasama? Iya, melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait. Oke, coba Pak tambahkan Pak. Di poin mana Pak Bagus? Di poin Di E berarti. Setelah E. HI. Nah, setelah E, F-nya melaksanakan koordinasi. Di yang atas Mbak, di yang atas. Melaksanakan koordinasi Melaksanakan koordinasi secara formal dengan institusi terkait. Stakeholders. Nah, terus dengan stakeholder dengan akan keren. Oke. Lebih keren dan lebih luas ya. Kan bisa juga dengan pemerintah ataupun Terus Pak Parno, Pak Gandhi kan di canggih-canggih terus. Itu dasarnya sing rondo ya aja bensin kabeh. Sing nom-nom ya bagus-bagus ini. Oke ya, tidak ada pengaruh ya itu ya, saya pikir nih. Kemudian anggota baru dosa tidak boleh merangkap pengurus. Jadi badan musyawarah ini karena sifatnya adalah penentu kebijakan, kalau bisa biar tidak ada kepentingan ya, tidak ada konflik kepentingan, memang tidak merangkap sebagai pengurus di atas gitu loh. Jadi ini terpisah, oke? Tapi ini jelas. Kemudian petugas atau calon petugas. Nah ini monggo diatur lagi nih, ini agak kecil nih.
Sekarang di anu dulu Pak Marwoto, Gimana? Pak Riyoto. Tahun itu kan ada yang zoom juga kan? Iya. Barangkali masukan dari yang Ketua dan formatur. Oke. Formatur kepengurusan. Ya, diserahkan kepada mereka untuk Oke, siap. Rapatnya lebih. Ya, ini lebih ya bagus. Bagus ya? Oke, siap. Enggak, kalau Terima kasih, Pak gitu, Gayu. Pak Ketua. Amin. Jadi kalau kita bicara formatur, kita yang penting memilih formatur. Ya. Formatur nanti bersidang memilih ketua dan seterusnya. Membentuk perwakilan. Ya, ketua dia membentuk ketua formatur. Atau formatur ada berapa itu yang menentukan nanti kepengurusannya itu formatur. Bukan Pak. Apanya? Kalau dari Itu pengertian yang paling sini, penting soalnya iya, masalahnya. enggak Pak. Jadi pengertian di sini di musyawarah pembentukan pergantian pengurus ya, Iya. itu yang penting musyawarah memilih ketua. Nah, setelah ketua terpilih, silahkan ketuanya untuk membuat formatur, Ya. menyusun pembantu-pembantunya begitu Pak, Ya. atau mitra-mitranya itu yang maksud. Kalau dalam istilah formatur itu kan belum terbentuk kepengurusan. Ini termasuk dalam satu paket dari ketua berikutnya. Kalau bicara formatur berarti memilih formatur dulu, baru memutuskan ketuanya siapa yang menentukan itu formatur. Formatur. Kalau dipilih ketua aja suruh pilih perangkatnya. Kan gitu. Kira-kira seperti itu, kira-kira. Tapi terserah. Tapi yang jelas nanti seperti itu soalnya. Jadi formatur dulu. Ya, iya formatur itu yang memilih ketua dan perangkatnya. Kalau dipilih ketua dari ketua nggak perlu formatur. Itu kalau pemilihan, apakah pemilihan langsung, apa pemilihan formatur. Kalau dipilih ketua berarti kan pemilihan langsung. Kita kan pemilihan langsung tadi malam. Iya. Lalu kalau ada formatur dulu yang memilih pengurus keseluruhan. Hilangkan aja formatur. Iya. Kenyataannya orang-orang formatur tadi malam ya. Saya usul, Iya, kemarin kan sudah Saya ada usul. pemilihan langsung setelah aklamasi. Saya usul. Tidak perlu formatur. Bisa. Kan gitu. Kira-kira seperti itu. kira-kira. Moga ini menjadi bahan pemikiran atau kita terima tapi dalam catatan. Nanti bahasa hukumnya yang bahasa hukum. Catatan boleh, Iya, boleh. Nanti ini tingkat nasional yang keinginan kita itu belum tentu mendapatkan kembali lagi izin dari Allah, tapi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita sudah tuangkan selama 2 hari ini bisa memberikan angin sejuk untuk kita semua, baik yang sekarang ini masih menyandang THR, tenaga bantu, kemudian apa saja yang namanya itu, namanya sudah banyak berubah di masing-masing tempat itu masih beda-beda. Marilah kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ini adalah tujuan utama dari pertemuan kita, dan ini sebenarnya sudah lama kita cetuskan, mulai dari dulu pekan peramalan 1 sudah ngobrol-ngobrol, dilanjutkan dengan deklarasi setelah pekan peramalan kedua, dan hari ini merupakan hari yang juga sangat bersejarah kalau menurut saya, sehingga kita sudah bisa menyusun ADART kepengurusan yang mungkin sudah akan lebih konkret dengan segala program dan kegiatan yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.